Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, dan pada sore hari ini kami akan mempresentasikan tentang bab 3 di buku TIK kelas 10 mengenai sistem informasi. Sebelum memulai presentasi kita pada hari ini, kami akan memperkenalkan nama-nama dari tim kita. Yang pertama ada saya sendiri, Nevio Vico Farelli, yang merupakan PPT Designer dan Researcher untuk chapter A, subchapter yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang kedua ada Vito Febrian, yang merupakan researcher untuk chapter A, subchapter yang keempat. Yang kelima ada Julianto, yang merupakan researcher untuk chapter A, subchapter yang kelima dan yang keenam. Lalu, yang keempat ada Muhammad Fahri, yang merupakan researcher untuk chapter B, subchapter yang pertama. Yang kelima ada Muhammad Shevalino, yang merupakan researcher untuk chapter B, subchapter yang ketiga. Dan yang terakhir ada Arbi Wira, yang merupakan researcher untuk chapter B, subchapter yang kedua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari chapter yang A, yaitu interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dan pengguna. Baiklah, yang pertama adalah peranan sistem operasi. Setiap komputer pasti memiliki sebuah operating system atau OS. Operating system merupakan perangkat lunak utama komputer. Nah, OS berperan dalam mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi, menyediakan antarmuka dengan pengguna, menyimpan data, menampilkan data, dan memanipulasi file. Jadi, bisa kita bilang bahwa OS bekerja sebagai perantara dari perangkat keras atau hardware ke software atau perangkat lunak, agar keduanya dapat berinteraksi dan bekerja bersama-sama. Nah, setiap komputer pasti memiliki perangkat lunak atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Jadi, untuk dalam memilih sistem operasi apa yang akan kita gunakan, kita perlu melihat lagi keserasian dari aplikasi ke sistem operasi tersebut. Nah, di sini adalah beberapa contoh dari operating system. Yang pertama adalah Windows 10 yang dibuat oleh Microsoft. Lalu adalah Linux yang dibuat oleh Linus Torvalds, dan yang terakhir dari macOS yang dibuat oleh Apple Incorporation. Selanjutnya, kita akan memasuki BIOS dan driver. Operating system memang bertanggung jawab dalam mengelola hardware. Namun, OS tidak berhubungan langsung dengan hardware tersebut. OS menggunakan driver-driver atau BIOS yang dikenal sebagai antarmuka dengan perangkat keras tersebut. Jadi, bisa dibilang bahwa driver dan BIOS merupakan perantara dari sistem operasi menuju perangkat keras. Untuk ilustrasinya dapat dilihat di gambar di samping. Seperti yang bisa kita lihat di gambar di samping, sistem operasi berhubungan dengan perangkat keras menggunakan BIOS atau driver. Tapi, meskipun sistem operasi belum dijalankan, perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan komputer seperti hard disk, keyboard, dan memori dapat dikenali menggunakan BIOS. Sebaliknya, perangkat keras seperti printer, scanner, dan lain-lain biasanya dikenali menggunakan driver. Baiklah, kita akan memasuki yang kedua, yaitu interaksi dengan perangkat keras. Di chapter ini kita akan membahas lebih lanjut tentang driver. Device driver atau sering disebut sebagai driver saja adalah perangkat lunak kecil yang ditempatkan di hard disk. Driver akan memberikan informasi ke komputer dengan cara berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu. Driver akan memberikan informasi ke komputer dengan perangkat keras tertentu seperti printer, kartu jaringan modern, VGA card, dan berbagai perangkat keras lainnya. Driver dirancang agar sistem operasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras tertentu. Nah, setiap perangkat keras harus mempunyai driver yang dibuat khusus untuk sistem operasi tertentu. Jadi, di setiap sistem operasi, perangkat drivernya akan berbeda. Jika kalian membeli perangkat keras atau produsen perangkat keras tersebut akan menyediakan driver untuk berbagai sistem operasi. Sebaliknya, sistem operasi juga dapat menyediakan berbagai driver yang sudah diinstal. Ketika sistem operasi tersebut diinstal, sehingga pada beberapa kasus, pengguna tidak perlu lagi menginstal driver pada saat menambah suatu perangkat. Lalu, di sini kita akan membahas tentang permasalahan mengenai driver. Seringkali suatu perangkat tidak bekerja dengan baik karena driver yang digunakan rusak atau tidak sesuai. Untuk itu, lakukanlah langkah-langkah berikut ini untuk mengetahui permasalahan sekaligus memperbaikinya. Yang pertama, buka menu Start dan jalankan perintah control panel. Lalu, pilih System dan Security. Dari situ kita pilih System dan klik Device Manager.
Dan di situ dapat terlihat apakah driver bekerja dengan baik atau tidak. Nah, untuk catatan, laptop atau komputer built-in kemungkinan tidak memiliki file driver untuk perangkat yang ada. Untuk perbaikan driver, dapat mencari di halaman web dari produsen perangkat tersebut. Nah, di subchapter ketiga, kita akan membahas lebih dalam tentang BIOS. Selain Random Access Memory atau RAM, komputer memiliki memori jenis lain, yaitu ROM atau Read Only Memory. Memori jenis ini menyimpan data dan program-program dasar yang digunakan untuk mulai menjalankan komputer. Program dan data-data tersebut sering disebut Basic Input or Output System atau BIOS. BIOS ditempatkan di sebuah chip ROM yang terdapat di motherboard, disebut dengan ROM BIOS chip. Nah, sebagai perangkat yang menyimpan banyak sekali perintah-perintah dasar dan ditempatkan di ROM BIOS, BIOS diharapkan tidak akan gagal atau mengalami kerusakan meskipun hard disk yang dijalankan mengalami kerusakan. Nah, sistem operasi menggunakan BIOS untuk berkomunikasi dengan perangkat-perangkat sederhana seperti keyboard, mouse, dan sebagainya. Selain itu, BIOS dapat digunakan oleh sistem operasi untuk dapat mengakses hard disk. BIOS menyimpan beberapa pengaturan hardware yang dapat diubah melalui BIOS Setup Utility. Pengaturan tersebut dapat digunakan untuk mengubah kinerja hardware dan merestart komputer. Untuk menampilkan BIOS Setup Utility dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis komputer yang digunakan. Nah, ini adalah beberapa cara umum yang dapat digunakan. Yang pertama, tekan dan tahan tombol F2, kemudian tekan tombol power. Pada saat menghidupkan komputer, tekan tombol Alt dan F2 secara bersamaan secara berulang-ulang, sampai jendela BIOS atau Setup Utility ditampilkan. Saat booting, tekan tombol Fn dan F2 berulang-ulang. Dan tekan dan tahan tombol Escape dan kemudian hidupkan komputer. Tunggu sampai jendela BIOS Utility ditampilkan. Maka BIOS Setup Utility akan ditampilkan. Nah, lalu ada fungsi BIOS. Berdasarkan fungsi utamanya, BIOS dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem BIOS. Sistem BIOS digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat sederhana. Yang kedua ada startup BIOS, digunakan untuk memulai menjalankan komputer. Dan yang terakhir ada CMOS BIOS, digunakan untuk mengubah beberapa pengaturan di motherboard. Kelima, penggunaan komputer. Perkembangan interaksi manusia dengan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Faktor-faktor seperti sosiologi, psikologi, bahasa, dan antropologi mempengaruhi desain antarmuka yang membuat pengguna semakin nyaman. Kemajuan teknologi informatika seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, big data, Internet of Things menghasilkan berbagai aplikasi baru yang memerlukan antarmuka pengguna yang inovatif. Selanjutnya, antarmuka. Terdapat beberapa antarmuka utama yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Pertama ada CU atau Character User Interface, yaitu aplikasi atau sistem operasi menggunakan tampilan teks untuk menampilkan informasi kepada pengguna dan menerima input dari keyboard pengguna. Yang kedua ada GUI atau Graphical User Interface. Artinya, antarmuka grafis yang menggunakan elemen-elemen grafis seperti gambar, teks, tombol, dan ikon untuk menampilkan informasi. Yang keempat, ada layar sentuh. Layar sentuh itu antarmuka grafis yang digunakan pada perangkat atau touchscreen layar sentuh, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi dan fungsi melalui sentuhan langsung. Yang terakhir ada menu driven atau antarmuka yang terdapat dari menu-menu yang sudah ada. Digunakan dalam aplikasi khusus di mana pengguna memilih menu sesuai urutan proses yang dijalankan. Selanjutnya pada sub 6 yaitu interaksi antar dua perangkat atau kebutuhan interaksi antar dua perangkat komputer dapat dipenuhi dengan menghubungkan mereka dalam jaringan layanan data dari operator
operator salurer memudahkan jaringan sederhana melalui tethering smartphone. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Jalankan perintah pengaturan atau setting pada smartphone. 2. Pilih mobile hotspot atau tethering. 3. Namakan hotspot, kemudian atur passwordnya. 4. Jalankan layanan data pada HP, lalu nyalakan mobile hotspot. 5. Jika perangkat lain ingin terhubung, nyalakan sinyal Wi-Fi di perangkat tersebut. Yang terakhir, ke-6, pada sinyal Wi-Fi dan masukkan password perangkat tersebut akan terhubung ke internet. Terhubung ke perangkat, kalian dapat saling mengakses antara dua komputer yang terhubung ke satu hotspot yang memberikan hak akses pada direktori yang ingin dibagikan. Langkah-langkahnya adalah 1. Klik kanan pada direktori yang ingin dibagikan pada menu yang muncul. Klik perintah properties. Klik di dokumen properties akan ditampilkan seperti gambar samping. Selanjutnya yang kedua, klik tab sharing, kemudian klik tombol share, kotak dialogkan ditampilkan. Yang ketiga, pilihlah nama pengguna, kemudian klik tombol share, direktori bersama file yang dipilih akan dibagikan melalui internet. Halo, saya Vito, saya dari absen 31. Di sini saya bakalan lanjutin presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Yang keempat, interaksi dengan perangkat lunak. Selain mengelola seluruh perangkat keras yang ada di komputer, OS atau operating system juga mempunyai banyak kumpulan program, seperti program untuk melakukan layanan yang umum, library, dan APIs atau Application Programming Interface, yang dapat digunakan oleh para pengembang aplikasi untuk menuliskan berbagai aplikasi yang dapat dijalankan di sistem operasi tersebut. Salah satu layanan yang diberikan oleh OS kepada aplikasi-aplikasi adalah layanan system call. System call biasanya digunakan pada saat proses sebagai berikut. Yang pertama, saat aplikasi ingin membuat, menghapus, menulis, atau membaca file. Yang kedua, saat aplikasi ingin mengakses perangkat keras yang seperti printer, scanner, atau yang lain-lain. Dan yang terakhir, saat aplikasi membutuhkan koneksi dalam jaringan ke internet. Baik, saya akan lanjutin yang tadi. Di sini kita akan membahas berbagai layanan system call. Ada 3 tipe dari system call sendiri, yaitu process control, file management, dan device management. Tiap tipe sistem call ini komen-komennya berbeda-beda. Windows dan Linux-nya bisa kita lihat di sini. Nggak usah saya sebutin karena banyak banget. Ya. Oke. Ada lumayan banyak. Oke, selanjutnya masih sama berbagai layanan system call. Yang pertama ada information maintenance dan communication. Di sini juga komen-komennya sangat banyak ya, lumayan. Jadi nggak usah saya sebutin. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Bye-bye. B. Temporary file. Ketika komputer bekerja, ada banyak temporary file yang dibuat dan ketika proses selesai, file-file tersebut tetap ada, walaupun tidak dibutuhkan lagi.
File-file tersebut turut berperan menghabiskan sumber daya komputer yang menyebabkan komputer bekerja lebih lambat. Cara lainnya adalah dengan membuka directory temp di tempat file save. Next. Yang C, hard disk terlalu penuh. Agar dapat bekerja dengan kecepatan normal, setidaknya komputer harus memiliki ruang kosong di hard disk sekitar 200-500 MB. Jika ruang kosong di hard disk, jika perlu dibuanglah file-file atau program yang tidak dibutuhkan lagi ke ruang penyimpanan lain. Misalnya hard disk eksternal. Oke, yang D, perlunya perbaikan hard disk. Penyebab lain berkurangnya kinerja komputer adalah adanya bagian hard disk yang rusak atau sering disebut bad sector, hilangnya sebagian file atau data corrupted, dan susunan penempatan file yang tidak teratur. Hal-hal tersebut akan membuat proses pembacaan file menjadi lambat dan berdampak pada kinerja komputer. Untuk mengatasi hal tersebut, jalankan program utility berikut. 1. Jalankan ScanDisk dan CDisk untuk memeriksa hard disk dan menandai jika ada bagian hard disk yang rusak sehingga bagian tersebut tidak digunakan lagi untuk menyimpan file selain itu. File yang rusak akan diperbaiki. 2. Jalankan defrag untuk mengatur susunan file penyimpanan menjadi lebih teratur sehingga lebih cepat dan ditulis ulang. Oke, next. Membersihkan malware. Malware yang ada di komputer seperti virus, spyware, adware, dan malware lainnya seringkali menghabiskan sumber daya yang banyak karena malware biasanya akan menjalankan proses-proses tertentu secara terus-menerus dan tidak terkendali. Yang F, umur komputer. Komputer dengan umur yang lebih tua cenderung bekerja lebih lambat. Selain perangkat kerasnya sudah tidak bekerja sebaiknya yang baru. Program-program baru juga biasanya membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Oke, yang G itu ada install ulang atau reinstall. Kadang-kadang apapun yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja komputer tidak akan berhasil. Next. Yang H, prosesor terlalu panas. Prosesor yang terlalu panas akan menyebabkan kinerja komputer menurun. Oleh karena itu, prosesor akan mengurangi kecepatannya untuk menjaga suhu tidak melebihi yang ditentukan. Apabila prosesor terlalu panas, sistem akan melakukan shutdown. I itu ada konflik antara perangkat keras. Konflik antara perangkat keras dapat menyebabkan kinerja menjadi turun. Yang J itu update Windows. Ada kalanya sistem operasi seperti Windows memiliki bug yang dapat menyebabkan masalah dan berujung pada lambat kinerja komputer. Oke, yang kedua ada komputer macet total. Nah, kadang-kadang komputer mengalami macet total atau berhenti merespon yang lebih dikenal dengan istilah hang. Pada kondisi ini, komputer akan menjalankan dan menampilkan proses terakhir yang dilakukan dan berhenti merespon perintah pengguna. Nah, ada banyak sumber atau penyebab macet total pada komputer. Berikut ini adalah beberapa penyebabnya. Yang pertama, ada perangkat lunak tertentu. Ini dikarenakan adanya masalah pada perangkat lunak tertentu. Biasanya, jika macet total ditandai dengan crash komputer atau komputer berhenti tiba-tiba karena sistem failure setiap kali suatu perangkat lunak. Ada beberapa penyebab suatu perangkat lunak menyebabkan komputer macet total. Di antaranya adalah kapasitas perangkat keras yang tidak memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Lalu adanya file-file yang diperlukan oleh perangkat lunak yang hilang atau rusak. Lalu instalasi perangkat lunak yang tidak sempurna. Perangkat lunak yang tidak memiliki kesesuaian dengan sistem operasi, dan lain-lain. Untuk mengatasi
hal ini, kita dapat melakukan instalasi ulang atau mengupdate perangkat lunak dengan keluaran terbaru. Nah, ini bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, yang kedua ada banyaknya aplikasi. Banyaknya aplikasi yang dijalankan akan menyebabkan kinerja komputer dan memperberat kinerja komputer. Setiap adanya aplikasi yang dijalankan, aplikasi tersebut akan menggunakan sebagian sumber daya yang ada, seperti pada prosesor dan memori. Oleh karena itu, jika Anda menjalankan aplikasi-aplikasi terlalu banyak sekaligus, maka penggunaan sumber daya untuk setiap aplikasi tersebut akan semakin sedikit. Nah, beban kerja yang terlalu besar pada sumber daya yang terbatas akan menyebabkan berhentinya proses dan komputer menjadi macet total. Untuk menjaga masalah ini, sebaiknya tutuplah aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi sebelum menjalankan aplikasi yang lain. Oke. Terusnya, yang ketiga ada drive. Apabila drive yang digunakan rusak, maka komputer dapat hang. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bagaimana sebuah perangkat diakses oleh sistem operasi. Kadang kala, jika drive yang digunakan tidak sesuai atau rusak, dapat menyebabkan komputer berhenti bekerja. Untuk mengatasi masalah seperti ini, mengupdate atau menginstal ulang drive perangkat tersebut akan dapat menyelesaikan masalah. Namun, sebelum melakukan hal tersebut, pastikan terlebih dahulu drive dari perangkat lunak mana yang bermasalah dengan melakukan pengecekan di Drive Manager. Baik, yang keempat ada komputer overheat. Panas berlebihan dapat menyebabkan komputer berhenti merespon perintah pengguna. Nah, ketika bekerja, prosesor komputer akan menghasilkan banyak panas untuk menjaga suhu prosesor agar tidak melebihi batas tertentu. Digunakan sistem pendingin berupa cairan atau kipas pendingin. Kadangkala, jika sistem pendingin tersebut tidak bekerja dengan baik, suhu prosesor akan terlalu tinggi. Untuk mencegah agar prosesor tidak rusak, maka diatur agar prosesor berhenti bekerja pada batas suhu tertentu. Oleh karena itu, komputer yang terlalu panas dapat menyebabkan komputer berhenti merespon perintah si pengguna. Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat mengecek kipas atau sistem pendingin prosesor bekerja dengan baik atau tidak dengan dilakukan dengan mengecek putaran kipas menggunakan BIOS tab Unity atau memeriksa secara fisik itu secara langsung. Ya, oke, yang kelima ada masalah hardware. Penggantian perangkat keras dapat menyebabkan terjadinya hang pada komputer. Penggantian perangkat keras seringkali menyebabkan terjadinya hang pada komputer. Hal ini karena perangkat keras yang baru tidak sesuai dengan perangkat keras yang lain, atau perangkat keras yang baru menggunakan drive yang tidak sesuai. Jika komputer tidak merespon setelah terjadinya penggantian perangkat keras, Anda dapat melakukan perbaikan dengan cara memastikan apakah perangkat keras tersebut mempunyai drive yang sesuai atau mengganti perangkat keras dengan yang lebih sesuai. Nah, oke, yang terakhir ada sistem operasi. Nah, file corrupts dalam sistem operasi dapat menyebabkan komputer hang. Sistem operasi seperti Windows kadang-kadang menjadi penyebab
komputer tidak merespon perintah pengguna. Hal ini disebabkan adanya proses yang menggunakan file-file yang sudah tidak berfungsi atau sudah rusak atau sudah hilang. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara mengupdate sistem operasi, menginstal ulang, atau menjalankan perintah restore. Nah, ini adalah kadang-kadang nih, jika komputer berhenti merespon, tindakan mematikan atau menghidupkan ulang akan menyelesaikan masalah. Berikut langkah-langkah untuk menangani komputer yang sedang mengalami macet total. Nah, yang pertama adalah tekanlah tombol numlock atau caps lock pada keyboard jika lampu indikator dari kedua tombol masih bekerja. On off berarti komputer masih merespon perintah keyboard. Yang kedua adalah tekanlah tombol Ctrl plus Alt plus Del. Nah, pada pilihan perintah yang muncul, pilih Text Manager. Jendela Text Manager akan ditampilkan. Nah, yang ketiga adalah pada jendela Text Manager, perhatikan penggunaan sumber daya oleh masing-masing aplikasi yang sedang dijalankan. Lalu yang keempat, klik kanan di aplikasi yang paling banyak menghasilkan sumber daya pada menu pop-up yang muncul. Klik perintah Enter untuk menghasilkan aplikasi tertentu, bekerja dan mengembalikan sumber daya yang dipakai. Nah, cara ini biasanya dapat menghentikan permasalahan, namun jika tidak, lakukan hal serupa pada beberapa aplikasi lain. Baiklah. Sekian. Berbagai jenis permasalahan yang lain. Selain berbagai permasalahan tersebut, ada beberapa permasalahan lain dalam menggunakan komputer. 1. Operasi ilegal. Ketika sistem operasi atau prosesor menerima perintahan atau instruksi dari program yang tidak dikenal, akan muncul pesan operasi ilegal. 2. Komputer mereset ulang. Ketika bekerja dengan komputer, kadang-kadang komputer melakukan reset ulang tanpa peringatan terlebih dahulu. 3. Hilangnya file. Masalah lain sering muncul pada komputer dengan sistem operasi Windows adalah hilangnya atau rusaknya file. 4. Fatal Exception Error. Fatal Exception Error terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi dan sistem operasi tidak dapat mengenai atau bekerja dengan error tersebut.